Halo sobat tani, apa kabar? Uh, Jumpa lagi dengan saya Kadek Musita di channel Ando. Jadi setelah sekian lama kita ke kebun lagi sobat, uh, melihat kondisi kebun kakao kita ya. Jadi sudah cukup lama ya, uh, saya tidak aktif lagi membuat video tentang kakao karena memang sudah sering saya sampaikan bahwa waktu saya itu terbatas ya sekarang untuk membuat video, apalagi HP yang saya gunakan ini uh, sering lowbat. Jadi tidak usah berpanjang lagi. Kali ini saya akan mengajak sobat jalan-jalan di kebun kakao saya. Saat ini kebun kakao saya ini umurnya sudah 5 tahun, dan ini kondisinya sekarang sih sudah berdaun tua ya. Jadi seharusnya untuk pembungaan seharusnya bisa berhasil nanti untuk pembuahan dan pembungaannya kalau tidak hujan terus ya. Coba bisa lihat. Jadi sembari jalan saya akan menceritakan sedikit ya apa saja yang sudah saya lakukan di 6 bulan terakhir ya. Bisa lihat kondisi pohonnya saat ini, kurang kelihatan sobat. Jadi sementara berbunga, kemarin buahnya sudah dipetik sih, mungkin sudah ada 3 kali. Oke, jadi saya akan bercerita mengenai permasalahan dulu ya. Jadi permasalahan yang saya alami di 6 bulan terakhir atau mungkin selama saya tidak aktif ya. Jadi hampir sudah memasuki tahun ketiga ya. Jadi ini sudah masuk ke tahun ketiga, itu curah hujan sangat tinggi sepanjang tahun, bahkan kemaraunya itu tidak ada sampai 2 minggu ya, sehingga yang menyebabkan proses pembungaan dan pembuahan kakao ini terganggu. Jadi produksinya kurang maksimal karena ketika berbunga seperti ini nih dan sering hujan, itu biasanya bunganya rontok ya, tidak jadi buah. Dan sebagian pohon yang memang berada di tempat yang agak rendah itu terkena penyakit busuk batang ya, karena saking seringnya hujan itu terkena penyakit kuning dan terkena sama-saman. Jadi kemarin pohon kakaonya agak kuning daunnya seperti ini ya, sedikit-sedikit ya. Jadi itu kendala di beberapa bulan terakhir ya. Nah, kemudian ya, untuk perlakuannya sendiri, jadi untuk pemulihan kemarin yang pertama saya prioritaskan itu adalah pemberian dolomit ya. Jadi saya kemarin menggunakan dolomit Magvertil untuk luasan kurang lebih 1 hektar ini. Saya menggunakan 250 kilo atau 5 sak ya. Ini niatnya sih kemarin untuk memulihkan kondisi tanah juga ya, karena sering hujan. Diharapkannya nanti pH-nya bisa balik lagi sehingga pertumbuhannya normal. Jadi kalau untuk pemberian dolomit itu mungkin sudah ada hampir 2 bulan sobat ya. Hampir 2 bulan saya berikan dolomit. Kemudian 2 minggu kemudian saya berikan pupuk organik itu granul ya. Saya gunakan petroganik. Jadi untuk petroganiknya ini cukup banyak saya berikan sobat, karena terutama untuk daerah yang kurang subur di pojokan sana itu untuk petroganiknya saya habis kurang lebih 16 sak sobat. 16 sak, karena petroganik sih tidak terlalu mahal ya sobat ya, malah lebih mahal dolomit.
mak fertilnya. Itu mak fertilnya kemarin 5 sak itu harganya mak fertil di sini 125.000 per 50 kilonya ya. Jadi tinggal dikali 5. Untuk untuk petroganiknya biasanya sih dulu saya masih dapat 30.000 40.000, cuma kemarin pupuk langka dan mahal, bahkan petroganiknya pun naik, itu harganya 50 per sak. Saya kemarin berikan 16 sak di sini ya. Sebenarnya saya siapkan 20 sak, cuma saya gunakan di kebun yang lain juga. Ini bisa lihat. Jadi kemarin baru saja hujan deras ya, bahkan agak banjir juga. Cuma di sini tidak banjir, dari sini sempat, cuma kondisi di bawahnya agak lembab ya. Jadi ini rencananya setelah saya selesai melakukan penyemprotan gulma, saya akan melakukan penyemprotan sampah-sampah ini ya dengan agen hayati, dengan dekomposer untuk mempercepat pelapukannya. Jadi Bapak bisa lihat sendiri ya, dulu sudah pernah saya buatkan video yang begini ini. Ini sampah-sampah organik kita kumpul di antara dua tanaman dan kita semprot dengan dekomposer. Ini sudah mulai busuk, bahkan akar-akar kakaonya sudah kesini ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang pemberian pupuk organik sebenarnya tidak terlalu penting sekali ya ketika sudah berumur tahunan kakaonya, karena sampah-sampah ini, sampah kakao itu kalau tidak dibakar atau dibiarkan saya di kebun ini, semakin lama akan meningkatkan unsur organik di kebun ya, dan menyuburkan tanah juga. Bisa lihat nih, jadi akar kakao itu bisa menyerap sini ya. Ini semakin lama semakin subur, karena dulu juga sempat saya jalan-jalan ke kebun kakak, itu bekas kebun kakao ditanami sawit, dan tanaman sawitnya juga sangat subur sekali, karena tanah bekas kebun kakao itu biasanya memang subur karena sampahnya banyak, dan sepanjang tahun itu kita sering melakukan pemangkasan dan juga pembuangan kulit kakao. Bisa lihat ini, sampahnya sudah mulai busuk ya, karena semakin, jadi biasanya musim lalu kita tumpuk sini, kemudian musim selanjutnya kita tumpuk di sana. Jadi nanti harapannya sih sampahnya bisa rata ya. Ini sebenarnya perlu sedikit pemangkasan, tapi tidak perlu pemangkasan keras ya. Jadi pemangkasan ringan saja untuk lebih memeratakan sinar masuk ke kebun ya. Mudah-mudahan kedepannya sih bisa lebih banyak ya, lebih banyak video lagi yang saya upload. Sekarang juga kondisi kebun juga masih belum begitu menarik karena masih belum ada buah, sementara masih proses pembentukan buah. Bisa lihat, masih kecil. Untuk buah-buah yang semuran ini sudah kita panen kemarin. Ini seharusnya nanti setelah jadi program selanjutnya, nanti kita lanjutkan penyemprotan. Nanti saya dokumentasikan ya herbisida yang saya gunakan, kemudian kita semprot piringan dan juga sampah-sampah, kemudian kita pangkasnya tunas-tunas air ya, pangkas ringan tunas-tunas air yang muncul ya, agar tidak mengganggu proses pembungaan. Harapannya mudah-mudahan cuaca bersahabat, lebih sering kemarau daripada hujannya, sehingga bisa banyak bunga yang bisa menjadi buah ya. Oh, ini umur 5 tahun coba ya. Sudah saya bilang tingginya belum ada 3 meter ya. Ya, kurang lebih 3 meter ya. Mungkin 3 meter. Dan ini semuanya petiknya masih bisa pakai gunting sobat. Tingginya baru segitu. Itu masih bisa kita petik pakai gunting. Dan nanti juga tingginya tetap kita jaga segini ya maksimal. Dan lebar tajuknya juga cuma kita jaga di 4 meter, karena memang jarak tanamnya 4 meter, jadi nanti tajuknya mungkin sekitar 3,5 atau 4 meter kita jaga melebarnya. Ini kemarin saya olesnya pakai cat cobat, dicampur insektisida, jadi bukan nordok, untuk dicoba saja. Kemarin kita pakai cat dengan insektisida. Kalau ada yang tanya nanti bisa saya bahas. Ini sebenarnya masih perlu sedikit pemangkasan ya di sela-sela tanamannya.
kita perlu sedikit kasih ruang ya biar sirkulasinya bagus. Masih sementara berbunga. Sudah petik kemarin. Mudah-mudahan nanti saya bisa lebih sering aktif di kebun, mendokumentasikan kegiatan saya di kebun. Dan kalau sobat punya masukan atau saran, silahkan, nanti kita bisa sharing ya. Saya juga bukan pakar kakao, jadi banyak yang bertanya dikira saya pakar kakao. Saya bukan pakar kakao, saya hanya petani biasa. Saya sharing pengalaman yang saya lakukan. Kalau bermanfaat silahkan diterima, kalau tidak silahkan berikan masukan, mungkin bisa lebih baik lagi ya. Ini di daerah sini kayak kurang pemangkasan ya sobat. Kemarin saya sudah pangkas ringan nih sambil jalan-jalan. Jadi ini mungkin buah petikannya tinggal 2 kali mungkin ya, sudah habis. Setelah itu kita bentukkan buah lagi. Memang kalau MCC 02 kan berbunga sepanjang tahun, cuma kadang memang bunganya yang menjadi buah itu tergantung cuacanya ya. Oke, sekian video jalan-jalan kebun kali ini. Sebentar saya buatkan dokumentasi saya melakukan penyemprotan. Jadi herbisida apa yang saya gunakan, apa yang kita semprot. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja.